Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati hidup kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-13. Demikian, jangan membunuh. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk di dalam hukum yang ke-6. Sekali lagi, hukum 1 hingga 4 bicara relasi kita dengan Allah. 5 hingga yang ke-10 kita berbicara relasi dengan sesama ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita berbicara tentang jangan membunuh. Kenapa Allah tidak mengizinkan untuk membunuh? Ya, yang pertama, manusia Tuhan ciptakan ya dengan baik. Tentunya untuk kita boleh menjaga ya, saling menjaga sehingga hal demikian tidak diizinkan. Yang kedua, hidup mati itu ada di tangan Allah. Ya, sehingga ini bukan bagian daripada kita untuk mengerjakannya. Tapi berbicara tentang membunuh, Bapak Ibu Saudara ya, membunuh bukan hanya berarti secara fisik ya. Walaupun beberapa waktu ini kita di Semarang ya, itu ada beberapa kasus pembunuhan ya. Ada kemarin terjadi pembunuhan di atas itu sampai dicor begitu ya. Mayatnya dicor dan itu sesuatu yang mengerikan. Ini baru-baru anak PJ Papua Pegunungan ya, itu juga ya meninggal dan bersyukur sudah diketemukan. Nah, ada banyak orang menganggap nyawa orang itu tidak berharga. Sehingga dengan sangat mudahnya ya mereka melakukan pembunuhan itu. Ya, kalau yang di atas kemarin majikannya, yang ini teman yang baru dikenal. 3 Mei mereka kenalan di sosial media, begitu ya. Kemudian tanggal 18 mereka ketemuan dan di sanalah terjadi peristiwa itu. Ya, betapa murahnya ya nyawa itu ya untuk hal-hal demikian. Nah, Bapak Ibu, ini pembunuhan yang secara fisik ya. Jadi membunuh, orangnya meninggal seperti itu. Dan kasus-kasus seperti ini cukup banyak ya. Banyak orang yang tidak menghargai nyawa orang lain dan dengan mudahnya mereka menghilangkan nyawa orang lain. Nah, hal-hal demikian Tuhan larang ya. Ya sederhana saja sih, kita bayangkan kalau itu korbannya adalah keluarga kita. Wah, betapa marahnya kita, betapa sakit hatinya kita. Ya. Seperti kasus yang baru kemarin ini, saya juga baru tahu, saya dikasih tahu teman, kamu nggak tahu kasus ini? Udah tahu. Baru tadi malam begitu ya. Saya browsing, wah iya benar. Peristiwanya sangat memilukan begitu ya. Anaknya masih SMA begitu. Nah, itu menyedihkan. Banyak orang tidak memikirkan tentang kehidupan orang lain. Nah, ini sesuatu yang Tuhan sudah ingatkan sebenarnya. Nah, selain daripada pembunuhan fisik, ada juga pembunuhan karakter. Nah, ini juga sering nih pembunuhan karakter ya, dengan kita memperlakukan orang lain tidak sebagaimana mestinya. Karakternya kita matikan ya, dia punya kelebihan ya, kita jelek-jelekkan misalnya. Kita merendahkan mereka, itu juga masuk dalam pembunuhan karakter ya. Karakternya dimatikan. Nah, itu kan cukup berbahaya dan itu cukup riskan di dalam kehidupan hari ini. Jadi pembunuhan bukan hanya fisik ya, tapi ada juga pembunuhan karakter. Wah, ini kalau terjadi mengerikan sekali ya pembunuhan karakter ini ya. Itu perusakan reputasi ya, adalah usaha-usaha untuk mencoreng reputasi seseorang.
Tindakan ini dapat meliputi pernyataan yang melebih-lebihkan atau manipulasi fakta untuk memberikan citra yang tidak benar tentang orang yang dituju. Wah, jadi pembunuhan karakter itu ya, usaha yang dilakukan untuk merusak ya citra nama orang lain. Itu pembunuhan karakter Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada orang tuh kadang dengan sengaja begitu ya menjelek-jelekkan orang lain. Wah, itu masuk dalam pembunuhan karakter. Ada orang demikian, ada. Kadang karena persaingan ya. Misalnya kayak di kantor menjelek-jelekkan temannya. Buat apalah ya? Kenapa sih kita harus menjelekkan orang lain begitu ya? Kalau memang kita bisa berprestasi dengan baik, berprestasilah dengan baik, tanpa harus merendahkan orang lain untuk kita bisa naik ya. Jangan untuk kelihatan baik kita jelekkan orang lain. Buat apa? Nggak ada guna itu saudara ya. Jadi kalau kita yang bekerja di kantor atau mungkin bahkan yang melayani atau hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, nggak perlu kita merendahkan orang lain ya, merusak reputasi orang hanya supaya kelihatan kita lebih baik dari orang lain ya. Buat apa? Itu sudah masuk dalam pembunuhan karakter dan tentunya itu Tuhan juga tidak suka ya. Hati-hati, kadang perkataan kita itu juga bisa membunuh ya. Ketika kita memfitnah orang, ketika kita menyampaikan berita yang tidak benar, penilaian tidak benar terhadap orang lain, itu juga sudah pembunuhan ya. Dan ini seringkali terjadi. Perkataan-perkataan kita yang merendahkan, perkataan-perkataan kita yang tidak sesungguhnya, itu kita juga harus jaga ya. Jangan sampai ya mulut kita ini tidak kita gunakan dengan baik, tapi justru malah menjadi hal-hal yang tidak baik ya, melakukan hal-hal yang demikian itu tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin kita tidak membunuh secara fisik ya, tapi bagaimana dengan perkataan kita? Apakah perkataan kita boleh menjadi berkat hari ini ya? Atau kita sedang tanpa sadar ya, kita membunuh orang lain melalui perkataan kita, sikap kita? Hati-hati, jangan sampai sikap kita juga demikian ya. Kita melakukan pembunuhan tanpa kita sadari dengan apa yang kita perbuat. Nah, tentunya ini menjadi perhatiannya buat kita supaya kita boleh menyadari dengan perkataan, dengan tindakan, bahkan pikiran yang selalu berpikir jelek tentang orang lain ya. Itu juga sudah pembunuhan itu ya. Membunuh untuk orang lain bisa beraktivitas. Kadang-kadang baik orang itu, karena tidak suka ya, dia tetap buruk di matanya. Dan parahnya dia ceritakan hal itu juga kepada orang lain. Ini namanya penyakit menular ya. Hati-hati dengan penyakit menular ini ya. Ketidaksukaan, kebencian itu ya. Itu dampaknya luar biasa, kan itu penyakit yang menular ya. Menular artinya membagikan kepada yang lain untuk tidak menyukai apa yang kita tidak sukai terhadap orang lain ya. Jadi hati-hati dengan jangan membunuh ini ya. Jadi membunuh bukan hanya fisik ya, tapi juga perkataan kita, perbuatan kita ya. Pembunuhan karakter itu tadi ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Misalnya orang tua ya, itu juga harus berhati-hati membicarakan tentang anaknya, tentang keluarganya. Ya, hati-hati. Perkataan kita itu adalah doa. Jadi apa yang kita katakan, hati-hati. Ya, jangan itu menjadikan doa kita. Kalau yang baik kan nggak masalah saudara ya. Tapi kadang ada orang-orang tua itu berkata-kata yang menurut saya sih kurang pas. Nah, kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Jangan justru perkataan kita itu merendahkan orang lain, mematikan impian orang lain ya, sehingga terjadilah pembunuhan karakter. Oh ya, aku memang anak yang begini, aku anak yang begitu ya. Hati-hati ya, kita orang tua ini harus berhati-hati menjaga tutur kata kita, sehingga ini tidak menjadi batu sandungan, tapi biarlah perkataan kita, perbuatan kita boleh menjadi berkat. Nah, mari ya kita memperhatikan. Mungkin kita tidak membunuh memang secara fisik, tapi hati-hati dengan perkataan kita, perbuatan kita, cara pikir kita. Ya, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita tidak jatuh di dalam dosa pembunuhan ya.
Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Kami sadar setiap kami berpotensi, ya, baik dalam perkataan, perbuatan maupun tingkah laku kami untuk melakukan pembunuhan, baik secara fisik, ya, baik perkataan, perbuatan maupun tingkah laku di mana mungkin kami tidak suka, kami jengkel, kami marah, kami kecewa, atau apapun itu Tuhan. Tuhan tolong jaga hati kami, dan biarlah setiap kami boleh senantiasa tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Kami boleh belajar menghargai kelebihan, kekurangan orang lain, dan biarlah kami juga mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami, untuk orang-orang yang mungkin dengan sengaja melakukan pembunuhan. Kami berdoa, mohon Tuhan juga ingatkan mereka, sadarkanlah mereka, sehingga mereka boleh menyadari akan kehidupan ini. Juga untuk orang-orang yang dengan sengaja memperkatakan yang tidak benar, pembunuhan karakter, Tuhan juga tolong ajar-ajari kami melihat orang lain, ajar-ajari kami untuk menghargai karya-Mu. Begitu juga jika ada di antara kami yang sebagai korban pembunuhan, korban pembunuhan karakter, dan yang lain sebagainya, kami juga berdoa, Tuhan kuatkan, teguhkan iman kami, sehingga kami boleh melihat bahwa kami adalah orang-orang yang juga ada dikasihi oleh Tuhan, yang juga diperhatikan oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan juga menolong membangunkan kembali citra diri yang sudah rusak ini. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memelihara hidup kami. Kami juga teringat beberapa jemaat yang mungkin ada di antara kami sedang sakit. Kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan tetap memberikan pengharapan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita tetap jaga lisan kita, tingkah laku kita, perbuatan hidup kita, untuk kita tidak melanggar hukum yang keenam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.